Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini kita akan belajar muatan IPS di tema 4. Yang akan kita pelajari adalah kegiatan ekonomi. Anak-anak, tahukah kalian apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita manusia memiliki banyak kebutuhan. Ada kebutuhan pokok atau primer, ada kebutuhan sekunder atau tambahan, dan kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Nah, kita melakukan kegiatan ekonomi yang paling pokok adalah memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Apa saja kebutuhan primer manusia? Yang pertama adalah sandang atau pakaian. Yang kedua adalah pangan atau makanan. Dan yang ketiga adalah papan atau tempat tinggal. Nah, jika ketiga kebutuhan pokok itu sudah terpenuhi, maka kita bisa memenuhi untuk kebutuhan sekunder dan juga tersiernya. Anak-anak, kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3. Apa saja? Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Yang kedua adalah distribusi. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, itu untuk produksi barang ya. Tapi kalau kegiatan produksi jasa adalah kegiatan menyediakan jasa bagi orang lain. Yang kedua adalah distribusi. Ya, distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengantar barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan yang ketiga, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, mari kita bahas satu. Anak-anak, tadi sudah dijelaskan ya bahwa produksi barang adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Kita perjelas ya. Bahan mentah adalah bahan yang berasal dari alam dan harus diolah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai contoh adalah padi. Padi harus diolah terlebih dahulu untuk bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Seperti halnya juga kapas dan juga kayu. Yang berikutnya adalah bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi adalah bahan yang sudah mengalami pengolahan namun perlu diolah lagi agar dapat digunakan. Contohnya adalah benang. Benang adalah hasil olahan dari bahan mentah berupa kapas. Tapi benang belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Artinya perlu diolah lagi untuk dapat dipergunakan manusia. Contoh yang lain adalah tepung. Tepung adalah olahan dari bahan mentah berupa beras ketan, ubi, dan yang lainnya. Nah, tepung ini belum bisa dimanfaatkan secara langsung oleh manusia, tetapi perlu diolah lagi agar dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah bahan jadi. Bahan jadi adalah barang yang telah selesai diolah dan dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah olahan kayu. Bahan jadinya contohnya lemari, dipan, kursi, meja, dan masih banyak yang lainnya. Untuk
untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan berikan gambaran seperti ini. Sebagai bahan mentah yaitu kapas. Kapas perlu diolah menjadi barang setengah jadi terlebih dahulu, yaitu benang atau kain. Nah, benang atau kain baru bisa dimanfaatkan setelah diolah lagi menjadi bahan jadi, yaitu berupa baju. Contoh yang lain, bahan mentah adalah pohon. Pohon belum bisa kita manfaatkan secara maksimal, perlu diolah menjadi barang setengah jadi, yaitu kayu atau balok. Lalu, kayu atau balok itu akan diolah lagi menjadi barang jadi berupa kursi, meja, dan yang lainnya. Anak-anak, orang yang melakukan kegiatan produksi, baik itu menghasilkan barang ataupun jasa, kita sebut sebagai produsen. Sebagai contoh, produsen penghasil barang diantaranya yaitu petani. Petani ini menghasilkan hasil pertanian berupa padi, sayur, dan masih banyak yang lainnya. Contoh produsen barang yang lain yaitu peternak. Peternak akan menghasilkan barang berupa susu, daging, dan hasil olahan lainnya. Lalu untuk produsen jasa, yaitu orang-orang yang menawarkan keterampilan atau keahliannya kepada para pengguna. Contohnya adalah dokter. Dokter menawarkan keahlian atau keterampilannya dalam mengobati ataupun merawat pasien. Sementara ada lagi yaitu pilot. Pilot menawarkan keahlian atau keterampilannya dalam mengemudikan pesawat. Keahlian dan keterampilan ini akan didapatkan dengan latihan yang panjang dan juga keras. Kadang-kadang juga memerlukan pendidikan yang tinggi untuk mendapatkan keahlian atau keterampilan tersebut. Anak-anak, kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen atau pembuat barang kepada konsumen. Nah, yang termasuk distribusi ada diantaranya yaitu agen. Ada lagi grosir atau pedagang besar, dan juga pedagang eceran. Agen yaitu pedagang yang menyalurkan barang langsung dari produsen. Contohnya adalah agen beras, agen LPG, dan yang lainnya. Sementara grosir atau pedagang besar adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali kepada pedagang lain. Contohnya adalah grosir sembako di pasar. Yang ketiga adalah pedagang eceran. Pedagang eceran adalah pedagang yang menjual barang secara langsung kepada konsumen. Contohnya adalah warung-warung kecil di sekitar rumah kita. Nah, untuk kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Untuk konsumsi berupa barang, contohnya seorang anak membeli es krim dan menikmatinya atau memakannya. Lalu ada lagi seorang ibu yang membeli sayur mayur di pasar untuk diolah di rumah. Sementara untuk kegiatan konsumsi berupa jasa, yaitu seorang anak yang pergi ke salon untuk dipotong rambutnya. Lalu ada juga seorang ibu yang diantar oleh tukang ojek. Nah, untuk orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, anak-anak, itu tadi video singkat tentang kegiatan ekonomi. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa menambah wawasan kalian ya tentang apa itu kegiatan ekonomi. Nah, sampai di sini jumpa kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Akhirnya Pak Guru pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.